dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya, Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya! Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui Anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami, agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Kita dengarkan hukum Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan pada Tuhan dalam melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar.
Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lepaskanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kehidupan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita membaca epistel kita secara responsoria pada minggu ini yang tertulis di 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu
pada waktu penyataan Yesus Kristus. Kita dengarkan, kita membaca secara responsoria epistel kita pada minggu ini yang tertulis di Markus 1 ayat 4-11. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom,
Selamat hari Minggu buat kita semua, baik jemaat yang melaksanakan ibadah di rumah masing-masing maupun di gereja ini. Sejenak, marilah kita mendengarkan warta jemaat dalam gereja kita dalam satu minggu ini. Minggu kita hari ini, Minggu Dung Epitanias, pasangat made bata di bagasan habadiaon. Uliakanlah Tuhan dalam kekudusan. Warta umum, ulang tahun. Kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan antara tanggal 10 sampai dengan 16 Januari 2021, Majelis HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, Jalan Hang Tuah nomor 36 mengucapkan selamat ulang tahun. Mari kita baca dan renungkan Mazmur ayat 63 pasal 4 sampai 5. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. 2. Jemaat tambah. Mulai minggu hari ini 10 Januari tahun 2021 telah tambah jemaat gereja kita, keluarga Kasten Harianja, Ibu Imelda Borusiahan beserta seorang putra pindah dari HKBP Lumban Litong Resort Onan Rungu, tinggal sekarang di perumahan Kuantan Regensi, Blok Royal D7, Sektor Rintis. Ketiga, penang siasat gereja atau RPP Ruhut Parmahanion Pamisangon. Mulai minggu hari ini, 10 Januari 2021, telah kena siasat gereja atau RPP kepada Anwar P. Arwan dari Jalan Meranti, Sektor Labu Baru, karena menikah tanpa sepengetahuan gereja. Suara Koinonia. 1. Pelayanan. Pelayanan pada minggu hari ini 10 Januari 2021, Bibel Pro Las Maria Borusihite melayani di HKBP Jalan Segar. 2. Sermon Parhalado. Mulai Jumat tanggal 15 Januari 2021, Sermon Parhalado dimulai kembali masuk pukul 17.00 WIB. Ketiga, badan usaha. Berhubung badan usaha membutuhkan tenaga pengamanan atau security pergodungan dengan persyarat sebagai berikut. 1. Warga jemaat HKBP Pekanbaru. 2. Berbadan sehat. 3. Berkepribadian tegas dan disiplin. 4. Bertanggung jawab dalam tugas. 5. Diutamakan yang sudah pengalaman bidang security. 6. Membuat surat lamaran diantar langsung ke badan usaha. Multimedia. Sehubungan dengan meningkatnya peranan multimedia dalam pelayanan ibadah di lingkungan HKBP Pekanbaru, maka dengan ini tim multimedia HKBP Pekanbaru membutuhkan tambahan anggota khusus pria dengan kriteria sebagai berikut. 1. Diutamakan ruas HKBP Pekanbaru atau anak ruas. Kedua, memberikan hati dan waktu untuk melayani. Ketiga, mampu bekerja sama dalam tim. 4. Mempunyai ide kreatif yang berhubungan dengan bidang multimedia. Kelima, bagi yang berminat dapat menghubungi Amang Calon Sintua Victor Sitorus, HP dan WA tertera di warta. Suara diakonia. Marilah kita doakan jemaat kita yang sakit dalam perawatan atau pemulihan. Pertama, Pendeta Beterimen Stompul, sakit di rumah, Sektor Pekanbaru Tonga. 2. Nyonya R. Sitomorang _ Sintua R. Bortompung Bolon di rumah, Sektor Arengka Indah. Nyonya Pasaribu R. Boru Panjaitan, Sektor Pekanbaru Tonga. 4. Nyonya L. Panjaitan Sarah Boru Siregar dirawat di RSUD Arifin Ahmad, Sektor Pekanbaru Tonga. 5. Sintua AG Munte dirawat di Rumah Sakit
Petala Bumi, sektor Pengayoman. Yang sakit menahun, pertama M. Butar-Butar, sektor Arengka Indah. 2. Nyonya Sintua MH Situmorang Erbor Simatupang, sektor Labu Baru. Ketiga, Ojahan Siahan, sektor Pintu Angin atau Sukaterus. Keempat, D. Siregar, sektor Wonorejo. Kelima, Tirani Boru Sidabutar, sektor Rintis. Demikianlah warta jemaat kita pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khotbah pada minggu pertama setelah Epipano, penyataan Allah menyatakan diri. Kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan melalui firman-Nya dari Mazmur 29 ayat 1 sampai ayat 11. Saya akan membacanya, marilah kita ikuti di dalam hati yang teduh. Kebesaran Allah dalam badai, Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan perhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Suara Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang menggandung. Bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Demikianlah
firman Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Horas. Walaupun kita sudah memasuki minggu pertama setelah Epifanias, minggu-minggu Hapapatar di Debata. Tidak ada salahnya karena ini baru pertama saya berkhotbah di tahun 2021, menyampaikan salam selamat tahun baru kepada kita, tetapi diawali dengan pantun sesuai dengan ciri Riau Lancang Kuning, ya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, awas jangan sampai kesasar. Telah tiba tahun baru tahun 2021. Semoga tetap jaya diberkati Tuhan Yesus Kristus. Matutuin namu, bahasa Batak memang halusi. Satu lagi. Ada mertua, ada menantu. Sama-sama pakai baju biru. Tahun baru diambang pintu. Datang bersama harapan baru. Selamat tahun baru. Mohon maaf lahir dan batin. Amin. Saat di Solo masa tu buktian. Aku tulin na kan. Saya sahak mahita tu panggabia tu parhorasan. Di pasu-pasu tu hatta pardingkan basai. Amin. Juga bagi jemaat yang beribadah di rumah, yang sekarang ibadah live streaming, dan siapapun yang setia mengikuti ibadah HKBP Pekanbaru dari Suara Pergudungan, kami juga menyapa Bapak Ibu. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati kita semua. Pertanyaan, apa yang baru kalau kita memasuki tahun baru? Toh kita memasuki tahun baru dengan persoalan yang sama, pergumulan yang sama, mungkin sakit penyakit yang sama, tantangan yang sama, hutang yang sama, dan juga apapun yang kita hadapi kesulitan yang sama. Lalu apa yang baru? Yang baru adalah pengharapannya. Pergumulan boleh ada, tantangan boleh ada, sakit penyakit mungkin masih kita derita sampai sekarang, persoalan masih banyak, tetapi pengharapan kita di dalam Yesus Kristus selalu diperbaharui. Makanya dikatakan dalam kitab Peratapan 3 ayat 22-23, ya, sungguh besar kasih setia Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Jadi mari kita Bapak Ibu, baik kita yang beribadah di gereja saat ini dan yang ada di rumah bersama dengan keluarga, tetaplah kita hidup dalam pengharapan baru, menjalani tahun 2021. Tuhan mengatakan di dalam firman-Nya bahwa tidak ada kekuatan musuh yang akan membahayakan kamu. Bahkan dalam Kisah Para Rasul dikatakan, jangan takut, tidak akan ada kekuatan musuh yang membahayakan kamu, karena Tuhan menyertai kita. Amin. Sekalipun kembali masih di awal tahun, kita dikejutkan dengan peristiwa jatuhnya Sriwijaya Air. Siapa menduga itu? Kita berdoa agar kiranya semua korban, keluarga korban dikuatkan dan dimampukan Tuhan menerima keadaan ini. Itulah kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, namun satu hal yang membuat kita tetap yakin dan percaya dan semangat, bahwa aku akan menyertaimu sampai kesudahan akhir zaman, dan rancangan Tuhan adalah selalu rancangan damai sejahtera. Rancangannya itulah yang menyemangati kita menjalani tahun baru, tahun pengharapan 2021 ini. Mari Bapak Ibu, ayo semangat, jangan lemah. Jauhkan dari sikap, kalau masih ingat lagi khotbah saya awal tahun 2020, jauhkanlah 4M, merungut-ungut, morong-orong, menderita, mengapian, gitu ya. Tetapi mari kita dengan B, bersyukur,
berdoa, berkarya, berbagi. Amin. Amin. Pada minggu pertama Epifanias ini luar biasa ini. Coba bayangkan Bapak Ibu, pemazmur justru bisa melihat kekuatan dan kekuasaan Allah di tengah-tengah badai. Jadi bagi pemazmur, badai itu bukan sesuatu hal yang meruntuhkan imannya. Tapi justru pemazmur melihat bahwa sedahsyat apapun badai yang dihadapi, yang dialami oleh umatnya, itu adalah cara Tuhan menunjukkan kekuasaan dan kebesarannya. Iman yang seperti itulah yang dituntut bagi kita di awal tahun 2021 ini. Berlalulah tahun 2020. Jalanilah sekarang 2021 dengan harapan yang baru, suasana tahun baru. Apa yang mau dipesankan oleh teks ini kepada kita? Saya membuat 3 pesan renungan bagi kita. Yaitu yang pertama, muliakanlah Tuhan dalam segala keadaan. Kuasanya dahsyat atas alam semesta. Muliakanlah Tuhan dalam segala keadaan, suka duka, berhasil atau gagal, sakit atau sehat, beruntung atau rugi. Karena Allah berkuasa, kuasanya dahsyat atas alam semesta ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita harus memuliakan Tuhan? Sebenarnya sekalipun kita tidak memuliakan Tuhan, Tuhan itu tetap adalah Tuhan yang mulia. Tuhan itu tetap Tuhan yang kudus. Jadi kita memuliakan Tuhan bukan supaya Dia mulia, tetapi karena Dia mulia. Kata mulia dalam bahasa Ibrani kabot. Kabot artinya adalah hormat, agungkan, hormati, mengabdi, sembah, bersujud, taat. Itulah arti memuliakan. Berbeda dengan kita manusia ini. Kalau kita menghormati seseorang, pasti ada alasannya, ada syaratnya. Mungkin karena pangkatnya, mungkin karena hartanya, mungkin karena kepintarannya, mungkin karena dia terkenal, karena dia tua, karena dia dihormati. Ada syarat. Dan penghormatan kita kepada seseorang itu temporal, terbatas, tidak selama-lamanya. Artinya seseorang itu dihormati, disegani karena dia bersyarat, karena ada yang dia miliki. Tetapi kita, kewajiban kita memuliakan Tuhan, keharusan kita memuliakan Tuhan, karena Dia adalah Allah yang mulia. Bukan karena kita memuliakan Tuhan maka Dia mulia. Dia adalah pribadi yang mulia, yang kudus, yang kuasanya dahsyat selama-lamanya. Di awal tahun 2021 ini, mari kita buat resolusi 2021. Tekad kita, komitmen kita adalah memuliakan Tuhan dalam semua keadaan. 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, apabila engkau makan, apabila engkau minum, apapun yang engkau lakukan, lakukanlah itu untuk memuliakan Bapa di surga. Jadi tidak hanya ketika beribadah kita memuliakan Tuhan, tapi dalam semua hidup kita, apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita rencanakan di tahun 2021 ini, mari itu semua untuk memuliakan Tuhan. Ini saya pikir luar biasa kita ini. Walaupun saya tidak bisa melihat wajah kita, dan saya pikir hal yang positif dari masker ini,
Masker ini membuat kita tidak membedakan orang mana yang cantik, mana yang ganteng. Semua sama ini. Jadi semangat menjalani 2021. Baik kita yang sudah pulang dari Bonapasogit, ya ada yang sudah pulang. Songo kami mula do tobus mana mangarat to ya deh. Hepeng mula ongkos mula dangarung gitu. Atau yang tidak, yang tetap stay di Pekanbaru ini, tetap bersemangat. Mari, tekad kita bahwa tahun 2021 adalah tahun pemuliaan Tuhan. Melalui apa? Melalui pekerjaan kita, usaha kita, atau apapun yang kita hadapi. Seperti yang ditekankan oleh HKBP, tahun 2021 adalah tahun pemberdayaan. Jadi kita diberdayakan dengan segala talenta apa yang kita miliki, semuanya untuk memuliakan Tuhan. Bukan kita memperdayai orang lain. Memperdayai itu beda itu. Memperdayai itu mengakal-akali, mengoto-otoi, menigai, ya, iri dengan orang lain, iri dengan kehidupan orang lain. Oh itu memperdayai. Tapi kita diberdayakan. Di awal tahun ini kita dikuatkan dengan satu seruan dari HKBP, dengan pimpinan yang baru, dengan semangat program pelayanan yang baru. Mari semuanya itu untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan diri kita. Puji Tuhan, haleluya, puji diri, hamamag. Ikut debatado nomor sangat, dia yang dipermuliakan selama-lamanya. Yang kedua, pesan dari renungan kita, khotbah kita hari ini adalah bahwa sikap orang yang memuliakan Tuhan. Dengarlah suara Tuhan yang berkuasa penuh atas fenomena alam, atas badai apapun. Berilah hormat padanya. Kita diajak di awal tahun 2021 ini lebih banyak mendengar. Kita bersyukur bahwa Tuhan menciptakan 2 telinga dan 1 mulut. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa ternyata dengan 2 telinga ini kita harus lebih banyak mendengar. Dan mulut 1 ini untuk sedikit berbicara. Ada banyak hal kehancuran dan penderitaan terjadi karena perkataan-perkataan yang sia-sia, yang menyakiti, yang tidak membangun. Mari kita mendengarkan suara Tuhan, peka dengan suara Tuhan. Surat Ibrani mengatakan, hari ini jika engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Ada suara tiga suara yang diperkenalkan sebenarnya di dalam kekristenan dalam Alkitab. Yang pertama adalah suara Tuhan. Yang kedua suara hati kita ini. Dan yang ketiga suara iblis. Yang mana yang mendominasi kita? Suara mana yang sekarang yang berkuasa atas kita? Kalau kita renung-renungkan tahun 2020, suara siapa yang paling kuat menguasai kita? Di awal 2021, semakin pekalah kita mendengarkan suara Tuhan. Karena iman timbul, kata Paulus dalam surat Roma, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Mari peka dengan suara Tuhan. Karena suara Tuhan itu coba kita lihat. Dia seperti guntur yang menggoncang, penuh semarak, bahkan mematahkan pohon aras. Pohon aras itulah pohon yang paling kuat, yang paling tua. Itu yang dipergunakan oleh Salomo untuk pembangunan bait Allah. Tetapi sekuat apapun pohon aras itu bisa ditumbangkan, dipatahkan oleh kuasa Allah. Dan gunung Libanon yang tingginya 3.360 meter. Dan gunung Sirion 2.814 meter. Justru bisa membuat Tuhan membuat melompat-lompat seperti anak lembu. Luar biasa sekali. Sedahsyat apapun itu fenomena alam yang terjadi,
sama seperti pandemi COVID-19 yang masih harus kita hadapi. Bahkan ada sekarang pandemi yang cepat katanya penularannya. Seperti di Jakarta sekarang, bahkan ibadah-ibadah ditutup di HKBP karena banyak yang menjadi korban. Tiba-tiba seperti dibawa lagi dengan keras oleh situasi ini. Hari ini firman Tuhan mengatakan, dalam menyikapi semua fenomena alam ini, suara Tuhanlah yang paling kita dengar. Karena suara Tuhan itu berkuasa, merubah, menggoncang. Tetapi juga suara Tuhan datang melalui firman-Nya untuk menyapa kita, untuk mengasihi kita, untuk merangkul kita dalam situasi apapun. Dan yang ketiga, renungan teks kita adalah inilah harapan kita, bahwa Tuhan Raja untuk selama-lamanya. Maka hidup kita tetap terpelihara, diberkati serta sejahtera di dalam menapaki tahun 2021. Sekali lagi mari kita baca yang ada di layar Bapak Ibu. Ini suatu tekad bagi kita, inilah dari teks kita, pesan untuk kita bawa dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita baca. Tuhan Raja untuk selama-lamanya, maka hidup kita tetap terpelihara, diberkati serta sejahtera dalam menapaki tahun 2021. Kekuasaan Tuhan itu tidak hanya atas alam ini, tetapi kekuasaan dan kekuatan Tuhan juga adalah mengandung pemeliharaan. Pemeliharaan atas hidup kita sehari-hari. Mencukupkan hidup kita di dalam perjalanan perjuangan kita. Sehingga kita diberkati dan juga memperoleh hidup sejahtera. Keyakinan pemazmur inilah juga menjadi keyakinan kita. Bahwa Tuhan tidak henti-hentinya memelihara dan memberkati kita semua. Tidak memandang siapa kita. Pemeliharaan Tuhan terjadi atas anak-anaknya, atas umatnya yang selalu setia dan peka dengar-dengaran dengan suaranya. Dan yang selalu memuliakan Tuhan dalam kondisi apapun. Terpelihara dan terberkatilah hidup kita dalam tahun 2021 yang mau kita jalani ini. Selamat menjalani tahun 2021, tetaplah andalkan Tuhan. Dalam semua program kita, mungkin 2021 kita punya resolusi dan tidak tercapai. Ada yang gagal. 2021 kembali lagi, buat lagi resolusi, buat lagi tekad. Tekad semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami puji, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Dalam ibadah kami hari ini minggu pertama setelah Epifanias, semakin nyata kuasa-Mu atas hidup kami, atas alam ini. Kuatkan kami semua Tuhan. Di dalam menjalani tahun 2021, tahun penuh pengharapan ini. Apapun yang kami kerjakan, usahakan, lakukan dalam perkataan, perbuatan dan pemikiran kami, semuanya untuk memuliakan nama-Mu. Sehingga kami jauh dari kesombongan, meninggikan diri. Tetapi komitmen kami 2021 adalah tahun untuk memuliakan-Mu. Sehingga kami mau diberdayakan, mau dengar-dengaran dengan firman-Mu. Peka dengan suara-Mu yang selalu menyapa kami siang dan malam. Dan meyakini pemeliharaan-Mu. Sehingga kami beroleh hidup yang diberkati dan sejahtera. Tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada. Segala yang kami hadapi harus kami menyaksikan kekuasaan-Mu dan kebesaran-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Secara khusus bagi jemaat-Mu yang masih harus dalam proses pemulihan, kesembuhan.
baik yang dirawat di rumah atau di rumah sakit. Secara khusus kami mendoakan Inang Sarah Penjahitan Boru Siregar yang sudah 12 hari dirawat di rumah sakit. Dan siapapun Tuhan yang sekarang dalam kondisi lemah, kuasa-Mu berkuasa Tuhan untuk memberikan pengharapan akan kesembuhan kepada mereka. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Yang masih bergumul dalam kondisi kehidupan yang sulit, sekalipun kami dihantarkan ke 2021, tetap kami berpengharapan kepada-Mu dan tidak menjadi berputus asa dan melemah. Kami mendoakan seluruh anak-anak Tuhan, generasi muda dalam proses pekerjaannya, proses studinya, sekolahnya. Berikan hikmat, kebijaksanaan, dan takut akan Engkau, sehingga anak-anak kami itu dapat menjadi anak-anak yang berhasil, yang kelak dipersembahkan untuk pelayanan-Mu di gereja dan di masyarakat. Untuk apa yang terjadi atas peristiwa Sriwijaya Air, kami mendoakan seluruh keluarga korban yang merintih, yang meraung-raung, bersedih, menangis karena kehilangan anggota keluarga. Kuatkan mereka Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus, penghiburan dari Roh Kudus, sehingga mereka mampu melihat kekuasaan-Mu dan kasih sayang-Mu. Untuk apa yang masih dihadapi oleh bangsa kami bahkan dunia ini karena pandemi COVID-19 yang masih mencekam, kami terus berharap atas pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan kami hanya dari-Mu, untuk kami bisa tetap menjaga protokoler kesehatan dan terus melanjutkan hidup dengan tekad dan keyakinan bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Ampuni dosa kesalahan kami, hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita, dan tetaplah kita menjaga jarak. Kita nyanyikan. Kasih Yesusku selalu di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kasih Yesusku selalu di hatiku. Yesus
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat tahun baru buat kita semuanya. Tuhan memberkati.
Gambar salib berwarna ungu. Gambar salib berwarna ungu melambangkan salib Kristus yang menaungi kehidupan seluruh umatnya. Warna ungu melambangkan kemuliaan Tuhan yang senantiasa menyertai seluruh jemaat HKBP dalam berbagai situasi kehidupan. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, bahkan di tengah penderitaan menghadapi pandemi global COVID-19. Kristus ada bersama dengan umatnya yang menderita. Salib Kristus adalah sumber kekuatan dan pengharapan orang percaya. Gambar orang mengenakan masker dan face shield. Gambar orang mengenakan masker dan face shield atau pelindung wajah merangkum makna yang tercakup dalam subtema Tahun Pemberdayaan sebagai orientasi pelayanan HKBP 2021, yaitu di tengah pandemi COVID-19, kita berbenah dan bertransformasi menunaikan tugas gereja dengan kewaspadaan. Gambar tersebut juga mengingatkan kita tentang pergumulan yang terjadi akibat pandemi global COVID-19 yang mengguncang dunia. Namun orang percaya bersama segenap pelayan dan warga HKBP selalu berpengharapan dengan memandang salib Kristus sebagai sumber kekuatan hidup. Gambar pokok anggur dan buahnya. Pokok anggur mengingatkan kita dengan perkataan Tuhan Yesus, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Pokok anggur bermotif Gorga Batak mengingatkan terang Injil dan pemberitaan firman Tuhan yang menyertai pelayanan HKBP yang berasal dari tanah Batak. Dan dalam sejarahnya hingga kini telah merambat ke berbagai penjuru dunia. Bagaikan pokok anggur yang berbuah banyak dalam pelayanan dan menjadi berkat bagi dunia. Pokok anggur dan buahnya merangkum makna dari tema Tahun Pemberdayaan sebagai orientasi pelayanan HKBP 2021, yaitu Aku telah memilih dan menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah. Pokok anggur dan 7 buahnya melambangkan berkat dan penyertaan Tuhan setiap hari. 7 hari dalam seminggu dan berlanjut pada hari-hari selanjutnya. Daun pokok anggur berwarna hijau adalah lambang kehidupan, dan buah anggur yang ranum berwarna merah keunguan menandakan buah yang baik. Kasih karunia Tuhan menyertai umatnya sepanjang masa. Oleh karena itu, seluruh pelayan dan jemaat HKBP terpanggil untuk menghasilkan buah yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Gambar Alkitab berwarna kuning emas. Gambar Alkitab berwarna kuning emas menggambarkan terang dan cahaya firman Tuhan yang menjadi landasan hidup orang percaya. Firman Tuhan menjadi kekuatan hidup seluruh jemaat HKBP dan tidak lekang oleh waktu. Alkitab bertuliskan Yohanes 15 ayat 16 menjadi dasar acuan tema Tahun Pemberdayaan sebagai orientasi pelayanan HKBP 2021. Lingkaran berwarna biru cerah. Lingkaran berwarna biru cerah melambangkan pelayanan gereja HKBP yang berkesinambungan tiada terputus dalam memberitakan kabar baik di seluruh dunia. Mencakup pelayanan yang universal, berlaku untuk semua orang dan untuk seluruh dunia. Lingkaran berwarna biru cerah menunjukkan harapan dan pemulihan dunia dari pandemi COVID-19, di mana HKBP menjadi bagian di dalamnya untuk melakukan pelayanan dan menjadi berkat bagi dunia, sebagaimana tercakup dalam visi misi HKBP. Tulisan Tahun Pemberdayaan dan Orientasi Pelayanan HKBP 2021. Tulisan Tahun Pemberdayaan berwarna biru cerah menunjukkan energi pelayanan dalam pemberdayaan yang bersinergi dengan seluruh pelayan dan jemaat HKBP untuk mencapai tujuan dari orientasi pelayanan HKBP 2021. Tulisan orientasi pelayanan HKBP 2021 berwarna merah menunjukkan semangat pelayanan dan tanda pelaksanaan orientasi pelayanan HKBP di tahun 2021.
Warna dasar putih. Warna dasar putih menunjukkan ketulusan dalam pelayanan untuk mencapai tujuan tahun pemberdayaan sebagai orientasi pelayanan HKBP 2021. Gambar salib berwarna ungu. Gambar salib berwarna ungu melambangkan salib Kristus yang menaungi kehidupan seluruh umatnya. Warna ungu melambangkan kemuliaan Tuhan yang senantiasa menyertai seluruh jemaat HKBP dalam berbagai situasi kehidupan. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, bahkan di tengah penderitaan menghadapi pandemi global COVID-19. Kristus ada bersama dengan umatnya yang menderita. Salib Kristus adalah sumber kekuatan dan pengharapan orang percaya. Gambar orang mengenakan masker dan face shield. Gambar orang mengenakan masker dan face shield atau pelindung wajah merangkum makna yang tercakup dalam subtema Tahun Pemberdayaan sebagai orientasi pelayanan HKBP 2021, yaitu di tengah pandemi COVID-19, kita berbenah dan bertransformasi menunaikan tugas gereja dengan kewaspadaan. Gambar tersebut juga mengingatkan kita tentang pergumulan yang terjadi akibat pandemi global COVID-19 yang mengguncang dunia. Namun orang percaya bersama segenap pelayan dan warga HKBP selalu berpengharapan dengan memandang salib Kristus sebagai sumber kekuatan hidup. Gambar pokok anggur dan buahnya. Pokok anggur mengingatkan kita dengan perkataan Tuhan Yesus, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Pokok anggur bermotif Gorga Batak mengingatkan terang Injil dan pemberitaan firman Tuhan yang menyertai pelayanan HKBP yang berasal dari tanah Batak. Dan dalam sejarahnya hingga kini telah merambat ke berbagai penjuru dunia. Bagaikan pokok anggur yang berbuah banyak dalam pelayanan dan menjadi berkat bagi dunia. Pokok anggur dan buahnya merangkum makna dari tema Tahun Pemberdayaan sebagai orientasi pelayanan HKBP 2021, yaitu Aku telah memilih dan menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah. Pokok anggur dan 7 buahnya melambangkan berkat dan penyertaan Tuhan setiap hari. 7 hari dalam seminggu dan berlanjut pada hari-hari selanjutnya. Daun pokok anggur berwarna hijau adalah lambang kehidupan, dan buah anggur yang ranum berwarna merah keunguan menandakan buah yang baik. Kasih karunia Tuhan menyertai umatnya sepanjang masa. Oleh karena itu, seluruh pelayan dan jemaat HKBP terpanggil untuk menghasilkan buah yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Gambar Alkitab berwarna kuning emas. Gambar Alkitab berwarna kuning emas menggambarkan terang dan cahaya firman Tuhan yang menjadi landasan hidup orang percaya. Firman Tuhan menjadi kekuatan hidup seluruh jemaat HKBP dan tidak lekang oleh waktu. Alkitab bertuliskan Yohanes 15 ayat 16 menjadi dasar acuan tema Tahun Pemberdayaan sebagai orientasi pelayanan HKBP 2021. Lingkaran berwarna biru cerah. Lingkaran berwarna biru cerah melambangkan pelayanan gereja HKBP yang berkesinambungan tiada terputus dalam memberitakan kabar baik di seluruh dunia. Mencakup pelayanan yang universal, berlaku untuk semua orang dan untuk seluruh dunia. Lingkaran berwarna biru cerah menunjukkan harapan dan pemulihan dunia dari pandemi COVID-19, di mana HKBP menjadi bagian di dalamnya untuk melakukan pelayanan dan menjadi berkat bagi dunia, sebagaimana tercakup dalam visi misi HKBP. Tulisan Tahun Pemberdayaan dan Orientasi Pelayanan HKBP 2021.
Tulisan tahun pemberdayaan berwarna biru cerah menunjukkan energi pelayanan dalam pemberdayaan yang bersinergi dengan seluruh pelayan dan jemaat HKBP untuk mencapai tujuan dari orientasi pelayanan HKBP 2021. Tulisan orientasi pelayanan HKBP 2021 berwarna merah menunjukkan semangat pelayanan dan tanda pelaksanaan orientasi pelayanan HKBP di tahun 2021. Warna dasar putih. Warna dasar putih menunjukkan ketulusan dalam pelayanan untuk mencapai tujuan tahun pemberdayaan sebagai orientasi pelayanan HKBP 2021. Gambar salib berwarna ungu. Gambar salib berwarna ungu melambangkan salib Kristus yang menaungi kehidupan seluruh umatnya. Warna ungu melambangkan kemuliaan Tuhan yang senantiasa menyertai seluruh jemaat HKBP dalam berbagai situasi kehidupan. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, bahkan di tengah penderitaan menghadapi pandemi global COVID-19. Kristus ada bersama dengan umatnya yang menderita. Salib Kristus adalah sumber kekuatan dan pengharapan orang percaya. Gambar orang mengenakan masker dan face shield. Gambar orang mengenakan masker dan face shield atau pelindung wajah merangkum makna yang tercakup dalam subtema tahun pemberdayaan sebagai orientasi pelayanan HKBP 2021, yaitu di tengah pandemi COVID-19, kita berbenah dan bertransformasi menunaikan tugas gereja dengan kewaspadaan. Gambar tersebut juga mengingatkan kita tentang pergumulan yang terjadi akibat pandemi global COVID-19 yang mengguncang dunia. Namun orang percaya bersama segenap pelayan dan warga HKBP selalu berpengharapan dengan memandang salib Kristus sebagai sumber kekuatan hidup. Gambar pokok anggur dan buahnya. Pokok anggur mengingatkan kita dengan perkataan Tuhan Yesus, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Pokok anggur bermotif Gorga Batak mengingatkan terang Injil dan pemberitaan firman Tuhan yang menyertai pelayanan HKBP yang berasal dari tanah Batak. Dan dalam sejarahnya hingga kini telah merambat ke berbagai penjuru dunia. Bagaikan pokok anggur yang berbuah banyak dalam pelayanan dan menjadi berkat bagi dunia. Pokok anggur dan buahnya merangkum makna dari tema tahun pemberdayaan sebagai orientasi pelayanan HKBP 2021, yaitu Aku telah memilih dan menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah. Pokok anggur dan 7 buahnya melambangkan berkat dan penyertaan Tuhan setiap hari. 7 hari dalam seminggu dan berlanjut pada hari-hari selanjutnya. Daun pokok anggur berwarna hijau adalah lambang kehidupan, dan buah anggur yang ranum berwarna merah keunguan menandakan buah yang baik. Kasih karunia Tuhan menyertai umatnya sepanjang masa. Oleh karena itu, seluruh pelayan dan jemaat HKBP terpanggil untuk menghasilkan buah yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Gambar Alkitab berwarna kuning emas. Gambar Alkitab berwarna kuning emas menggambarkan terang dan cahaya firman Tuhan yang menjadi landasan hidup orang percaya. Firman Tuhan menjadi kekuatan hidup seluruh jemaat HKBP dan tidak lekang oleh waktu. Alkitab bertuliskan Yohanes 15 ayat 16 menjadi dasar acuan tema tahun pemberdayaan sebagai orientasi pelayanan HKBP 2021. Lingkaran berwarna biru cerah. Lingkaran berwarna biru cerah melambangkan pelayanan gereja HKBP yang berkesinambungan tiada terputus dalam memberitakan kabar baik di seluruh dunia. Mencakup pelayanan yang universal, berlaku untuk semua orang,
dan untuk seluruh dunia. Lingkaran berwarna biru cerah menunjukkan harapan dan pemulihan dunia dari pandemi COVID-19, di mana HKBP menjadi bagian di dalamnya untuk melakukan pelayanan dan menjadi berkat bagi dunia, sebagaimana tercakup dalam visi misi HKBP. Tulisan Tahun Pemberdayaan dan Orientasi Pelayanan HKBP 2021. Tulisan Tahun Pemberdayaan berwarna biru cerah menunjukkan energi pelayanan dalam pemberdayaan yang bersinergi dengan seluruh pelayan dan jemaat HKBP untuk mencapai tujuan dari orientasi pelayanan HKBP 2021. Tulisan Orientasi Pelayanan HKBP 2021 berwarna merah menunjukkan semangat pelayanan dan tanda pelaksanaan orientasi pelayanan HKBP di tahun 2021. Warna dasar putih. Warna dasar putih menunjukkan ketulusan dalam pelayanan untuk mencapai tujuan tahun pemberdayaan sebagai orientasi pelayanan HKBP 2021. Gambar salib berwarna ungu. Gambar salib berwarna ungu melambangkan salib Kristus yang menaungi kehidupan seluruh umatnya. Warna ungu melambangkan kemuliaan Tuhan yang senantiasa menyertai seluruh jemaat HKBP dalam